Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Hakim-Hakim 7 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mari kita mulai renungan pagi kita.
Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Kita Takut, ditulis oleh Karen Huang. Kisah inspiratif. Saya harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang sudah dijadwalkan. Dan meskipun tidak ada keluhan baru-baru ini, saya tetap takut melakukannya. Saya dihantui ingatan tentang diagnosis tidak terduga yang pernah saya terima di masa lalu. Walaupun tahu Allah menyertai dan saya hanya perlu mempercayainya, masih saja saya merasa takut. Sebenarnya saya kecewa dengan ketakutan dan kurangnya iman saya. Jika Allah selalu menyertai, mengapa saya merasa begitu cemas? Lalu suatu pagi saya percaya Dia menuntun saya untuk membaca kisah Gideon. Meski disebut sebagai pahlawan yang gagah berani, Hakim-Hakim 6 ayat 12, Gideon merasa sangat takut dengan tugasnya untuk menyerang orang Midian. Kendati Allah telah berjanji untuk menyertai dan memberinya kemenangan, Gideon masih berusaha meminta kepastian berulang kali. Akan tetapi, Allah tidak mengecam Gideon karena rasa takutnya. Allah mengerti. Pada malam penyerangan, Dia kembali meyakinkan Gideon bahwa ia akan menang, bahkan memberinya cara untuk meredakan ketakutannya. Allah juga memahami ketakutan saya. Jaminan yang diberikannya membuat saya berani mempercayainya. Saya merasakan kedamaiannya, karena tahu bahwa Dia selalu menyertai saya apapun hasilnya. Pada akhirnya, pemeriksaan saya berjalan lancar. Kita memiliki Allah yang memahami ketakutan kita, dan yang meyakinkan kita melalui kitab suci dan Roh-Nya. Mazmur 23 ayat 4 dan Yohanes 14 ayat 16-17. Mari menyembah Dia dengan penuh syukur, seperti yang dilakukan Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 15. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Ketakutan atau tantangan apa yang sedang Anda hadapi? Bagaimana semua itu membawa Anda mengetahui bahwa Allah menyertai dan ingin menolong Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Pada masa terjadinya peristiwa-peristiwa dalam Hakim-Hakim 7, Gideon masih seseorang yang tidak dikenal. Bala tentara Midian sama sekali belum pernah mendengar tentang kehebatan Gideon, karena memang ia belum mencapai apa-apa. Perkataan malaikat yang terjadi jauh sebelumnya di pasal 6 adalah kunci keberhasilannya. Tuhan menyertai engkau. Mimpi yang dialami tentara musuh dan penafsiran mimpi itu juga menjadi bukti nyata campur tangan Allah secara langsung dalam kehidupan bangsa Israel, umat-Nya. Namun, dalam setiap langkah perjalanannya, Gideon bergumul untuk mempercayai hal itu. Akhirnya, setelah mendengar namanya diucapkan oleh tentara musuh, ia memperoleh keyakinan penuh. Gideon adalah pria yang berusaha melewati satu hari yang mengerikan. Orang-orang yang disebut orang Midian tak pernah berhenti untuk menghancurkan bangsa Israel, merusak tanaman, membunuh ternak dan membuat rakyatnya menjadi miskin dan sengsara. Bangsa Israel sendiri memang telah berubah menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan dan itulah akibatnya. Sekarang Gideon bersembunyi di tempat pemerasan anggur, mengirik gandum, hanya berusaha supaya tidak kehilangan apa-apa lagi sementara ada banyak orang yang berteriak minta tolong. Lalu malaikat Tuhan muncul dan memanggilnya. Pahlawan yang gagah berani. Bisa dibilang,
Gideon pasti menganggap itu adalah ucapan yang gila karena dia mendengar malaikat itu berkata bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Gideon bahkan bertanya, benarkah ucapan itu? Dia berkata, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Hakim-Hakim 6 ayat 13. Tuhan menjawab bahwa Gideon harus pergi dengan kekuatan yang dia punya dan menyelamatkan Israel. Tuhan menyampaikan bahwa dia sendirilah yang mengutusnya. Gideon terus memproses bagaimana mungkin dia bisa dipilih sementara dia berasal dari keluarga dan tempat yang tidak dianggap. "Bagaimana aku tahu kalau itu adalah Engkau, Tuhan?" Dia mulai resah. Tetapi Tuhan terus menjawabnya dan meyakinkan kalau Dia akan menyertainya untuk menyelamatkan bangsanya. Seringkali, kita menemukan diri kita berada di posisi Gideon, bukan? Dulu, aku melayani gereja kecil sebagai pendeta. Mereka merasa hari-hari terbaik mereka adalah masa yang lalu. Jumlah mereka pada waktu itu jauh lebih sedikit daripada di masa-masa jaya mereka. Hanya ada 2-3 anak setiap minggunya. Sebagian besar anggota gereja adalah warga yang sudah tinggal lama di sana. Gereja berlokasi di tengah lading pertanian. Seperti Gideon, mereka melihat keadaan mereka yang tidak terpandang dan tidak mungkin Tuhan menghampiri mereka. Mereka memandang diri dengan sangat rendah. Mereka terpuruk dan bersembunyi dari dunia. Lalu Tuhan mengubah identitas dan rencananya. Dia menyebut mereka sebagai gereja pusat. Mereka hanya perlu mendengar Dia dan kasih-Nya yang selalu dipenuhi dengan harapan. Bahkan saat kami gagal, mereka membutuhkan beberapa strategi baru seperti yang dilakukan Gideon dan mereka menerimanya. Dengan sebuah kurikulum sekolah minggu, gereja mulai memenuhi kebutuhan anak-anak dari berbagai usia di satu kelas. Mereka mulai secara aktif mengundang anak-anak ke gereja dan kemudian ke sekolah Alkitab pertama yang mereka pernah ikuti. Mereka memasuki parade kota. Orang tua dari anak-anak juga diundang ke sana. Pada akhirnya, kehadiran gereja terus berlipat ganda dan kelompok pemuda mulai membentuk komunitas remaja. Gedung persekutuan akhirnya dibangun dan terus berkembang. Semua ini karena mereka membuat keputusan untuk mendengarkan hati Tuhan yang lembut dan menolak untuk mendengar suara-suara dari luar dan ketakutan mereka sendiri. Saat ini kamu mungkin dalam keadaan sulit. Kamu merasa tidak ada jalan keluar yang terbaik selain bertahan saja. Apakah Tuhan mengatakan sesuatu kepadamu seperti pada Gideon, pahlawan yang gagah berani? Pandangan Allah tentangmu jauh lebih besar daripada bagaimana kamu memandang dirimu sendiri karena Dia memberikan pertolongan. Tuhan punya rencana yang terbaik, tidak hanya supaya kamu selamat dari masa sulit, tetapi juga untuk berkembang dan membangun orang lain. Jadi, dengarkanlah suaranya karena suara itu adalah suara harapan dan janji-Nya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Tuhan adalah pribadi yang memberi kehidupan kepada orang mati dan memanggil mereka untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi,
Jangan pernah ragu akan suaranya karena Dia sendiri mampu membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.